Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Dava Aditya 169. Saya Najla Marsanda dengan NIM 193. Saya Divita Daniati dengan NIM 177. Saya Alia Devina Putri dengan NIM 194. Saya Carissa Laili Marsyanisa dengan NIM 183. Saya Satya Dinar NIM 178. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah gap dan fenomena yang terjadi di artikel ini yang sudah kami diskusikan bersama-sama mengenai the roles of corporate social responsibility and building characteristic in building a sustainable capital structure in Indonesia agricultural sector, atau peran tanggung jawab sosial perusahaan dan karakteristik perusahaan dalam membangun struktur modal berkelanjutan di sektor pertanian. Dalam artikel ini terdapat fenomena yaitu sektor pertanian di Indonesia memiliki karakter yang unik dan kompleks, termasuk ketergantungan pada sektor alam, kemudian siklus produksi musiman dan tantangan terkait resiko iklim dan harga komoditas yang bergejolak. Kondisi ini memengaruhi keputusan keuangan di perusahaan pertanian, khususnya mengenai struktur modal dan penggunaan sumber dana. Kemudian terdapat masalah riset yaitu kesenjangan atau gap dalam penelitian. Di sini yaitu ada penelitian dari UMAM menjelaskan bahwa adanya hubungan positif yang signifikan antara ukuran perusahaan dan struktur modal. Kemudian sedangkan milik Sari yaitu tidak menemukan adanya hubungan. Demikian terdapat hasil saling bertentangan mengenai dampak pertumbuhan penjualan terhadap leverage. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana karakteristik perusahaan mempengaruhi struktur modal di sektor pertanian. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tentang tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini untuk mengeksplorasi hubungan antara corporate social responsibility atau CSR dengan sales growth atau pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas, struktur modal berkelanjutan dengan profitabilitas sebagaimana variabel interview pada perusahaan agrikultur di Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk teori yang digunakan yaitu ada dua teori. Yang pertama ada signal teori. Signal teori itu menjelaskan tindakan yang harus dilakukan manajemen untuk memberikan petunjuk kepada investor mengenai prospek masa depan perusahaan. Lalu yang kedua ada breaking order teori, yaitu bagaimana perusahaan menentukan komposisi antara utang dan ekuitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada metode yang digunakan dan kriterianya, yaitu penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham Indonesia selama periode 2021 sampai 2024. Kriteria yang dipilih berfokus pada perusahaan-perusahaan sektor pertanian yang menerbitkan laporan keuangan atau keberlanjutan di bursa saham resmi dan situs web Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap struktur modal berkelanjutan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui profitabilitas. Sebaliknya, CSR tidak menunjukkan dampak langsung yang signifikan, menunjukkan bahwa CSR belum terintegrasi ke dalam keputusan pembiayaan strategis. Selanjutnya bagian saran. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas sampel agar mencakup sektor lain dan memperpanjang periode studi
untuk mendapatkan dan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara CSR, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan modal. Selanjutnya akan mempresentasikan jurnal yang kedua. Selanjutnya kami akan mempresentasikan artikel yang kedua dengan tema SDGs dengan judul Artificial Intelligence in Technology Networks, a Catalyst for Achieving the SDGs. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fenomena dan masalah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan eksponensial penelitian ilmiah telah mengungkap banyak peluang, keterbatasan, dan tantangan teori peran AI. Beberapa studi telah mengeksplorasi beragam aplikasi AI dalam berbagai konteks bisnis seperti manajemen rantai, pasokan, dan sistem manufaktur. Selain itu, AI semakin banyak diteliti dari perspektif keberlanjutan menurut Carr. Sebagai contoh, menurut Sen, menemukan bahwa AI mendukung pembangunan keberlanjutan perusahaan dengan dampak besar pada tanggung jawab sosial dan tata kelola lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan gap dari penelitian ini. Gap dari penelitian ini, sejauh mana pengetahuan penulis, beliau ada tinjauan holistik tentang bagaimana AI dapat diintegrasi dengan berbagai teknologi digital untuk mencapai SDGs. Tanpa pemahaman yang jelas tentang hubungan ini, para peneliti dan praktisi bergantung pada kumpulan studi yang terisolasi yang membatasi generalisasi wawasan mengenai AI, integrasi AI dan teknologi digital untuk keberlanjutan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan dari penelitian ini. Studi ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, untuk memberikan gambaran secara umum tentang SBP atau Strategic Business Plan yang menggunakan AI dan teknologi digital dalam mencapai SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang kedua, untuk melakukan analisis terperinci tentang bagaimana AI diintegrasikan dengan teknologi tersebut untuk mencapai SDGs tertentu. Dan yang terakhir, untuk mengungkap potensi arah penelitian di masa depan dengan menganalisis persimpangan yang kurang dieksplorasi antara AI, teknologi digital, dan SDGs, memberikan dasar untuk penyelidikan akademis dan eksperimen praktis di masa depan dalam transformasi digital berkelanjutan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menyampaikan terkait teori pada penelitian ini. Yang pertama ada teori pemangku kepentingan, terus ada teori legitimasi, dan teori institusional. Nah, untuk teori dari stakeholder atau pemangku kepentingan ini sendiri, yaitu kebutuhan kompetitif sebagai respon terhadap meningkatnya harapan dari pelanggan dan pemangku kepentingan. Lalu untuk legitimasi dari teori sendiri ini yaitu menekankan bahwa AI dapat memiliki dampak positif dan negatif pada berbagai aspek berkelanjutan ekonomi, teknis, lingkungan, individu, dan sosial. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai metode dan kriteria. Metode ini menggunakan metode SNA yang digunakan untuk mengungkap nilai jaringan AI ketika diintegrasikan dengan teknologi lain untuk mencapai SDG. Secara khusus, 4 jaringan teknologi dibangun, satu mewakili kumpulan global SPB yang ditujukan untuk semua SDG dan 3 lainnya yang berfokus pada SDG 7, 9, dan 12, di mana AI menunjukkan interaksi paling menonjol dengan teknologi lain. Terus kriteria ini, artikel ini dianggap memenuhi syarat
jika memenuhi dua kriteria. Yang pertama yaitu berisi AI dan teknologi digital lainnya. Terus yang kedua ada menunjukkan kontribusi lain terhadap pencapaian setidaknya satu SDGs itu. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian, yaitu menunjukkan bahwa peran signifikan AI dalam memajukan SDGs sebagai bentuk teknologi mandiri maupun dalam kombinasi dengan teknologi lain. AI sangat berperan dalam menargetkan SDGs nomor 7, 9, 12, dan 13. Yaitu nomor 7 tentang energi terjangkau dan bersih, kemudian SDGs nomor 9 yaitu industri, inovasi dan infrastruktur, kemudian yang 12 yaitu konsumsi, produksi yang bertanggung jawab, dan yang 13 yaitu aksi iklim. Kemudian namun SDGs tertentu seperti tujuan 1, 4, 5, 10, 14, 15, 16, dan 17 tampaknya kurang dieksplorasi dalam hal aplikasi AI. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya bagian saran. Studi di masa mendatang dapat mengadopsi pendekatan multidisiplin untuk mengeksplorasi bagaimana AI dan teknologi digital digunakan untuk melanjutkan tujuan keberlanjutan sosial seperti kesejahteraan kesehatan, inklusi gender, tata kelola demokratis, atau hak-hak buruh yang relatif kurang dieksplorasi dalam kumpulan data saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.